bahwa Nabi itu bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bilangnya Aladin, bim salabim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dalam keadaan sehat teman-teman, mari kita saksikan beberapa video yang lagi viral pada saat ini. Oke. Yang tergugatnya adalah saudara Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dan adapun dasar kami mengajukan surat gugatan itu berdasarkan bukti-bukti otentik yang kita punya, yang nanti kita akan insya Allah buktikan di depan majelis hakim, memberikan investasi uang program usaha untuk hotel dan apartemen tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Walaupun sebelumnya kami sudah memberikan somasi peringatan, namun dari yang bersangkutan tidak menjawab atau tidak memberi tanggapan. Ini ada Ustadz Mansur. Dia ini mengatakan kafir kalau orang tidak mau bersedekah. Kalau nggak percaya hadis Nabi, benar kafir. Dia selalu minta kepada orang jamaah untuk bersedekah. Memang benar, kalau kita bersedekah itu harus ikhlas karena Allah, jangan dipaksa. Tapi Ustadz Mansur ini kayaknya nggak jelas orangnya, karena dia ini minta sedekah untuk investasi hotel, sampai sekarang belum ada kejelasannya. Memang dalam Islam itu bersedekah dianjurkan, 10 dibalas 70. Tapi dia ini kayaknya memperkaya diri sendiri. Isi kantongnya ini banget ya. Subhanallah. Siap Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian sedekah aja. Benar dalam Islam dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ini kayak pertama orangnya. Alhamdulillah. Iya semua. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Dia bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok maka mobil itu betul-betul akan turun. Agama untuk yang tidak ngacung, sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain esok hilang. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Dewan, bawa dompetnya sekarang. Bawa. Ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Mantap. Masih ada tuh. Oke, siapa nama? Rizka Marina. Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resiko? Ditodong. Saudara Rizka, kalau misalkan Allah ambil cincin ini, kira-kira saudari Rizka ridho? Ridho Ustadz. Mana sini? Dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, iwang, gelang, tabungan, siap. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Habis ini selesai, kita akan berangkat beli pesawat. Besok kita bikin rumah sakitnya, patungan lagi. Untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu. Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya? Subhanallah. Udah goblok, ibu masih pakai cium pula ya. Sebagian orang fakir miskin ada yang menangis kepada si Usop ini. Nggak pantas kita ucapkan Ustadz. Seorang TKW mengadu nasibnya, memohon kepada Yusuf Mansur. Rupanya ada kesepakatan, tapi dilanggar oleh Yusuf Mansur ini. Assalamualaikum Ustaz Yusuf Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga
tidak saya semua masih ustadz di demikian. TKW di sana. Saya Ada yang juga seperti dia, ada yang tidak. izinkan memberikan kembali Oke, teman-teman, apa itu yang aja sudah pilih kita yang sepakati dulu. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tapi pada akhirnya harus seperti ini. Ini tidak semua ustadz demikian. Ada yang juga seperti dia, ada yang tidak. Bakaran jenggot nih. Oke teman-teman. Malah yang lucu apa? Datang dari MUI. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Tidak ada yang benar semuanya saya perhatiin. Apalagi semenjak ada Pak Anwar ini. Dari wajahnya aja juga kurang enak dilihat. Kalau ngomong nyelengkit se-Indonesia, termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Ini si Kribonya keluar-keluar lagi. MUI katanya sebagai batas ormas. Ini Majelis Ulama Indonesia, ini majelis fatwa yang meminta supaya dibubarkan. Ini pikiran kotor ini. Pikiran goblok. Dia orang Kristen, orang yang bukan Islam sangat benci kepada orang Islam. Ini perlu kita waspadai. Abdul berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Hanya orang goblok nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang nggak punya... Ya, si Kribo ini berkoar-koar lagi. Apa dia katanya? Katanya Tuhan itu orang Arab. Mana ada Tuhan orang Arab? Tuhan itu yang menciptakan alam. Dia bukan orang Arab, bukan orang Ajam, bukan orang Indonesia, bukan orang Inggris, bukan orang. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak bertubuh, tidak berjisim, tidak bertempat. Laisa kamisli syai'un, tidak serupa dengan sesuatu. Ini otaknya payah dibersihkan ini. Otak munafik ini. Katanya di surga bahasa bukan bahasa Arab. Padahal dalam Al-Quran orang di surga berbahasa Arab. Iya benar, Tuhan bukan orang Arab. Karena orang itu manusia. Allah, manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah itu satu zat yang wajib wujud, yang bersifat kesempurnaan, tiada sifat kekurangan. Ini aneh-aneh aja nih manusia zaman sekarang ini. Omongan-omongan tidak berdasarkan ilmu. Sedangkan dalam bahasa Arab, kita dalam bersembahyang memakai bahasa Arab. Kalau kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nggak sah sembahyang. Contoh, inna sholati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, lillahi rabbil alamin, pada Allah yang menciptakan alam ini. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri pegang dalil. Negara yang tidak adil kalau begitu boleh curi. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu
lambang yang ada di ambulan ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja, tapi bulbul kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Iya sekarang. Jadi patung-patung itu jadi bahan bakar api neraka. Pakai surban itu anjuran Allah, anjuran Nabi. Ini lagi pendeta goblok ini. Tidak ada ilmu tentang Al-Quran, bicara Al-Quran. Katanya Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Orang Islam pergi ke Mekah, mutar-mutar patung. Yang kita putar itu Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya orang Islam. Mencium hajar aswad hukumnya dianjurkan, sunat hukumnya. Bukan patung itu. Karena ini memang perintah Nabi, disuruh cium. Nabi pernah mencium hajar aswad, batu hitam. Siapa yang mencium itu akan diampuni dosa. Bukan patung, goblok. Ini si tua bangka, ini satu lagi. Jangan takut murtad katanya. Memang sudah pikirannya pikiran Yahudi, pikiran liberalisme. Karena dasar ilmu agamanya nggak ada, bicara ngawur ini. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Beb, iki lagi rame gitu. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Ada. Terus dia ngolong-ngolong lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Ini sifat mawati ilahi. Katanya yang berjuang abad 20, siapa yang berjuang, Nabi Muhammad atau Soekarno untuk merdeka? Dia minta jawaban. Abad 20 katanya yang berjuang untuk merdeka, Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno. Kalau menurut saya, laulaka Muhammad lama khalaqtu asya. Kalau bukan karena kamu Muhammad, maka tidak ada alam ini, tidak ada Soekarno, tidak ada Indonesia, tidak ada kita ini, karena diciptakan
Nur Muhammad. Benar, yang berjuang pada abad 20 karena bapaknya Soekarno. Kalau seandainya Soekarno masih hidup, ditabok ini wajah si Fatma ini. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafan. Bahwa Nabi itu bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Memangnya Aladin, Bim Salabim. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan beri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur dan gue nggak pernah takut. Dalam Islam tidak boleh kita mengejek agama orang lain. Tidak boleh mengejek Tuhan orang lain. Misalnya kita mengejek, kalau kita mengejek Tuhan orang lain, tunggu Tuhan kita akan diejek. Ya, Yahya Waloni seorang pendeta terkemuka di Indonesia. Dia saja dari Kristen masuk Islam. Ini tanda orang pintar ini, tanda orang intelijensia yang kuat. Otaknya ini cemerlang, bukan seperti pendeta-pendeta yang lainnya. Nabi Muhammad diutuskan ke dunia ini bukan untuk manusia, tetapi juga untuk sekalian alam, termasuk untuk jin. Maka dalam Al-Quran adalah surat jin. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Ma khalaqatul jin wal in illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, kepadaku, maksudnya kepada Allah. Ini dalam Al-Quran sudah jelas-jelas. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan syiar agama untuk manusia dan untuk jin, karena jin ini punya akal. Karena jin ini punya nafsu. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jin Islam itu sama seperti jin, sama seperti manusia. Islam juga. Jin kafir ya sama seperti manusia kafir. Manusia yang takwa diri dalam surga, jin dalam surga yang takwa. Setan-setan beserta Yahudi, Nasrani semua dalam neraka. Peringkat nomor 2 setelah Fir'aun, Haman, Namrud. Kemudian Nasrani, Majusi, Yahudi itu ada tingkatan dalam neraka. Ya nggak masalah, sekarang kowar-kowar terus. Inna indallahi al-Islam. Ada yang menyatakan, termasuk Buya Syukur ini, Muhammad Kece memang udah orang kafir. Ini Islam nggak jelas nih. Katanya menyatakan Buya Syukur, katanya Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Ya Allah. Ini benar-benar adanya surga, adanya neraka, adanya bumi, adanya planet, adanya langit, adanya semua ini yang ada di alam ini dengan adanya Muhammad.
Yang pertama sekali masuk surga Nabi Muhammad serta umat-umat, kemudian baru nabi-nabi yang lain serta umat nabi lain. Goblok. Ya Allah, ada yang menyatakan Islam tidak sempurna. Masya Allah. Setelah Nabi wafat sudah sempurna Islam. Katanya si Sakur ini, Nabi Muhammad bukan membawa agama baru, tapi mengembangkan sekte dari Nasrani. Na'udzubillah, ya Allah. Kalau si Ahok ngomong, kalau orang pendeta ngomong itu oke lah, kita dengar pantat aja. Tapi kalau yang namanya Kiai Haji Syakur atau Syukur, nggak tahu lah si tua itu, dia kan Islam, tapi ngomongnya kok udah seperti orang. Na'udzubillah min dzalik. Dunia sudah mau kiamat ini. Oke teman-teman, itu saja, mudah-mudahan kita dapat hidayah, dapat taufik dan hidayah, tetap istiqamah dalam Islam, tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang liberal, karena musuh Islam liberal, sekuler, Syiah, Wahabi, dan juga Nasrani, Kristen, itu musuh Islam yang patut kita waspadai. Oke, jangan lama-lama lagi. Saya ucapkan adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.